kali ya. Oh apalagi itu udah kan ya. Termasuk yang tadi air. Kalau Jam berapa sekarang? Air tuh nanti ada namanya air ruqyah jadinya. Itu masuk ya. Disyariatkan. Jadi ada air, kemudian kita baca ayat Al-Quran, ya, doa, kemudian sholawat gitu-gitu. Nah, kemudian air itu diminum tuh air yang kalau itu masih masuk ya, masih disyariatkan, diperbolehkan. Daripada itu ya, itu ya. Udah ya, 2 aja. Terus ada satu lagi nih. Tadi dari video kedengeran bahwa tidak ada nabi terakhir kecuali Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba nih Ustazah kita tutorial Ustazah Azami datang nih ke rumah Bunyai, namanya Ustazah Musdalifah. Ustazah Musdalifah, anak ingin bertanya, kenapa bapak anak gak mati-mati, gak meninggal-meninggal, padahal kata si Fulan bapak anak ini katanya banyak jimatnya. Apa yang mesti anak lakukan Bunyai Musdalifah? Bunyai Musdalifah bilang gini, bawa air cemani, kasih darahnya di bapak lo, nanti dalam lagi metong. Nah itu minumin air itu darahnya sama pipis dari kucing. Itu kata punya ini. Nah, terus kemudian yang kedua, karena ini Ustazah ini kan menganggap ngadi-ngadi, beliau datang lagi mengunjungi teng Ustazah Bunia datang. Bunia, anak ingin bertanya, kok bapak anak nggak meninggal padahal seharusnya menjadi dokter kalau mati dulu sama meninggal, tapi kok nggak meninggal? Kata Bunia, bacakan 41 Al-Fatihah setiap hari, Yasin, tahlil sampai nanti Allah yang memberikan jalan terbaik. Gue lihat nih bapak lo dulunya sering ribut sama orang. Gue lihat nih bapak lo tadinya sering nyakitin hati orang. Pertanyaannya, dari kedua yang tadi anak tutorial barusan, cara mana yang masih dibolehkan? Terawangan Bunia kah yang katanya bapaknya sering nyakitin orang, atau pencerahan dari Bunyai Musdalifah yang disuruh mandi pakai air cemani? Apa dulu saja? Itu mah menyesatkan itu. Menyesatkan itu mah. Itu mah lu pengen ngetok gua aja nih. Terus banyak yang pada ini, banyak yang pada. Ya baik, mungkin saya menjawabnya tidak langsung on point terhadap masalahnya, tapi mungkin kasih kaidah yang lebih luas dan nanti bisa diaplikasikan di kasus apapun gitu ya. Apa yang menjadi dasar kita untuk tadi menilai ini baik atau tidak, ini boleh atau tidak, ini bisa kita ikutin atau tidak. Yang pertama tentu kita pastikan semuanya harus sesuai dengan syariat. Dari sini berarti kita lihat mana yang sesuai dengan syariat. Yang pasti yang tadi yang cemani-cemani dan segala macam harus umpama ke rumah Umi Christine suruh ngilangin baskom gitu. Sama Umi sini lihat baskom gua gitu. Gitu ya, otomatis yang tadi ayam cemani apa segala macam itu pasti udah coret. Oke. Udah nggak bisa gitu. Ya, nah kemudian kita lihat yang satunya dibacakan surat Yasin. Memang ada hadisnya Rasulullah yang dalam riwayatnya al-Maki makna yang kalau ala mautakum Yasin, bacakan untuk orang-orang meninggalkan Yasin. Kalau para ulama menjelaskan ini maksudnya orang yang sedang sakaratul maut ya, yang sedang sakit keras, itu silakan dibacakan surat Yasin. Nah ini malah ada hadisnya, malah ada dalilnya, maka otomatis ini langsung centang. Wih, kayak Umi tuh percaya sama musyrik. Jadi ya kayak itu nanti menilainya seperti itu. Dari situlah nanti kita punya pegangan, oh ini yang bisa dilakukan, ini yang tidak. Yang kedua, dari mana kita tahu itu syariat atau enggak? Ya belajar. Kita berarti harus banyak-banyak belajar. Kalau seandainya sudah belajar tapi nggak nyampe ilmu ke sana, silakan bertanya kepada yang ngerti, kepada yang berilmu, kepada orang yang fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang paham, orang yang ahli, yang tahu ilmunya kalau kalian tidak tahu. Jadi jangan sok tahu. Jangan, tapi saya dengar, tapi katanya nggak bisa gitu, harus tanya. Nah, indikator orang alim adalah siapa? Kita pakai Al-Quran lagi. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut sama Allah di antara hambanya itulah orang yang alim. Orang alim itu orang yang takut sama Allah.
Jadi kalau kita ngerasa, oh nggak tahu, tanya deh Bu Riris. Lihat Bu Riris ini termasuk orang yang takut sama Allah nggak? Kalau dia takut sama Allah pasti nggak akan ngasih solusi, nggak akan ngasih tips, nggak akan ngasih nasihat yang kemudian mendatangkan murkanya Allah kan gitu ya. Nggak mungkin ngasih nasihat yang nanti menyimpang. Nah gitu jadi tadi itu beberapa kaidah atau rumusnya Allah rumusnya. Oke. Terima kasih Ustazah kesayangan Baji Squad. Satu lagi, kita kebetulan kedatangan bintang tamu yang Masya Allah tadi kalau videonya ibu-ibu belum datang kemudian melihat itu suaranya menggelegar. Jadi pembacaan sholawat demi sholawat Ustazah, anak baru tahu yang namanya sholawat itu biasanya Sallallahu alaihi Muhammad, terus ya Nabi, itu biasa ya, seringkali dilakukan oleh di Baitul Jannah oleh Ima dan teman-teman. Nah, kalau tadi, kalau Ustazah, beliau namanya Ustazah Azami. Kebetulan yang paling gagah berani dalam memetik lemon 50 kilo sendiri. Tapi bohong. Itu Abi bilang, ayo Ustazah Azami, antum karena suaranya bagus, petik lemon 50 kilo. Tapi beliau karena ngerti adab, maka beliau petik 100 kilo. Itu namanya luar biasa, adab dan akhlaknya bagus, baik-baik. Pertanyaannya kepada bintang tamu kita, ibu-ibu BJSK yang akan disaksikan di YouTube nanti, antum kan sering banget yang namanya sholawat ya, dan suaranya Masya Allah tabarakallah luar biasa sekali. Sering gak sih ribut karena sering sholawat? Pernah gak berantem sama teman, tetangga, kerabat, sahabat? Itu mah biasa sih, dia Oke, saya jawab. Alhamdulillah sejauh pengalaman saya di dunia sholawat, karena memang sholawat itu adalah panggilan hati. Sholawat itu panggilan hati kalau bukan karena kita sama Rasulullah, karena kita cinta, saking cinta kita buat Rasulullah, gimana nih caranya gitu ya. Hanya bisanya kita itu hanya punya skill di sholawat dengan dukungan dari suara kita. Alhamdulillah Allah kasih keberkahan ya. Jadi berdasarkan itu ya alhamdulillah selama ini nggak pernah yang namanya ribut soal sholawat gitu ya. Semuanya juga tergantung hati kita. Dimanapun kita berada, di bumi manapun, di tempat manapun berada, di BJ mana misalnya, yang penting kitanya nih, kita tata hati kita, belajar care sama orang. Luar biasa satu. Jadi bagaimana kitanya, gitu. Bagaimana kita nata hati kitanya, awalnya dari situ. Tapi juga ada satu sejarah kemarin, sempat saya nggak tahu ini mungkin Allah kasih ya, hujan. Saat itu hujan turun, rumah saya sedang banjir. Tiba-tiba kakak saya sakit anyang-anyangan, nggak bisa kencing. Tolong istrinya ke rumah, minta bacain doa. Saya bukan dukun gitu ya, saya nggak bisa apa-apa. Saya bilang lillahi ta'ala bismillah. Katanya saya berdasarkan pendapat namanya doa itu saat hujan akan dimakbul, doa dari orang tua dimakbul, doanya anak kecil dimakbul, dan doa orang yang teraniaya itu dimakbul. Berdasarkan itu, bismillah, saya sholawat 3 kali, saya bacain Fatihah tanpa nafas, saya 3 kali, saya bacain Kulhu Falak Binas 3 kali tanpa bernapas, tarik nafas 1 kali, semua 3 kali. Kok dilalanya itu setelah minum itu kok sembuh gitu, bisa kencing. Saya bilang ini kok ajaib. Selawat. Mungkin berkah itu. Terus yang kedua kemarin teman saya, orang tuanya lagi sedang sakaratul maut, sudah ada seminggu belum bisa belum putus, tapi dia terus nggak bergerak, merem tapi ada nafas, tapi meninggal juga enggak gitu ya. Terus coba baca sholawat. Kata orang tua dulu mungkin ada dia punya ilmu yang dia pegang tapi belum dilepas gitu ya. Ini kata orang tua dulu gitu ya. Coba bismillah, bacain Al-Fatihah 3 kali, Qul Huwallahu 3 kali, sholawat 3 kali, kasih airnya, tetesin di bibirnya. 3 hari terus putus. Terus saya dengar katanya kabarnya innalillahi wa inna ilaihi. Jadi mempermudah dia untuk ke arah menghadap ilahi gitu karena doa kita. Ya terus langsung didoain, dia bilang terima kasih. Kita nggak ngerti ya. Ya semua lillahi ta'ala lah. Saya nggak merasa diri saya takabur atau gimana. Hanya karena bismillah lillahi ta'ala, dan itu aja. Berdasarkan sholawat panjangnya gitu aja. Masya Allah, tepuk tangan Bajeslah, terima kasih, luar biasa. Jadi seperti panduan yang dari Ustazah Triana katakan, kalau pandan, pare, tomat itu jangan dipakai.
tapi sholawat boleh. Jadi buat jampe-jampe, bukan jampe sih itu permintaan ya, permintaan langsung ke Allah agar Allah mengabulkan. Jadi yang disarankan adalah yang tidak menyimpang dari syariat agama. Jadi insya Allah paham ya Mama Tiara. Untuk itu kita sambut kehadiran Haji Nur. Yeay. Ada yang ingin disampaikan oleh Haji Nur? Sapa dong sayang.